Halo guys semuanya, balik lagi. Ya, jadi sebenarnya aku gak pengen berkelahi dan baru ini ya gitu panas gitu ya. Udah lama nggak panas. Terakhir panas itu di tahun lalu ya. Dan ini nggak tahu kenapa panas lagi dan ya ini kita udah dapat lagi pembanding atau saingannya si Andi Rezeki. Bedanya si Andi Rezeki komentarnya tuh sedikit berbobot gitu ya. Sekali lagi ya sedikit berbobot dan juga adalah apa masuk akalnya. Kalau ini jujur guys, ini nggak ada masuk akalnya sama sekali. Dan dia malah nantang aku kayak gini ya, si Andi nih. Kemarin Andi Rezeki, sekarang beda lagi Andi Pranata. Mending janji aja ke diri you sendiri bang. Kalau ke 256 nanti jangan hilang. Gue takutnya kalau ke 52 nanti malah alasan kan di situ berdif. Sejak kapan aku hilang? Waktu kalian teriak-teriak di 2021 ya. Waktu kalian teriak nih BTC mau mau 100.000, aku udah bilang 60k beres, kita bakal under 30. Meskipun aku membidik 13.000 dan cuman mentok di 15.000, ya itu ya cukup sedikit fatal karena telat seroknya jadinya, tapi nggak masalah ya. Tapi nggak masalah, setidaknya aku nggak sangkut di atas ya, aku nggak FOMO ya, dan aku bisa dapat banyak belanjaan di bawah kayak gitu. Terus dia bilang bagi gue aja area 48k udah jadi pertahanan buat rally jebol aja kagak. Ingat, pertahanan buat rally jebol aja kagak. Gimana bisa-bisanya berdif? Di sini udah jelas ya. Dia bilang 48k nggak jebol, gimana bisa berdif? Padahal konsep berdif itu guys ya. Berdif. Konsep berdif itu ya, dia nggak paham gitu. Konsep berdif padahal ya. Ingat, konsep berdif itu semakin naik chart dan RSI tidak naik, itu adalah berdif ya. Jadi kalau misalkan BTC mau ke 50.000 pun, 51.000, 52, 54, selagi RSI-nya nggak naik itu masih tetap berdif. Dan dari sini dia nggak paham ya. 48k nggak jebol, dia bilang gimana bisa-bisanya berdif. Dari sini kan udah kelihatan nggak paham. Dan malah dia nantanginnya kayak gini, seberapa besar sih SDMU? Se-Elon Musk kah? Kocak katanya. Hanya retail aja banyak tingkah. Setidaknya aku retail, aku membagikan hal yang positif, aku sharing. Dan bukan retailnya kayak si Andi Pranata malah menghujat orang lain guys ya. Aku nggak ngerti gimana gitu. Aku bilang berdif ya masih bisa naik. Karena memang kayak gitu, bulldif pun masih bisa turun gitu. Dia nggak paham, lalu dia menghujat orang. Inilah IQ-nya ini tadi ya. Nah, lu lihat analisa 46 lu sekarang aja nggak jebol katanya. Emangnya harus langsung jebol? Ya bisa aja kayak kemarin 49 ribunya 2 minggu ke depan. Nggak harus langsung hari ini analisa 46 besok langsung 46 ya. Jebol aja kagak dibilangin lanjut rally ke 52 malah ngeyel si berdif satu ini. Makanya dibaca lagi berita mau halving, fasenya fase bullish malah fase bear kebalik bro. Sorry bro, lu pemain baru ya, sorry, lu nggak ngerti 2020 itu kayak mana kejadiannya ya. Kita lihat di halving 2020 ada apa. Oke, aku udah tandain kok di halving 2020 ya. Nih di halving 2020 waktu itu berita itu halvingnya Mei ya. Bentar, halvingnya Mei ya. Dan kalian lihat di sini ya, sebelum Mei ya, apalagi pas halving ini langsung koreksi. Dan setelahnya baru mulai fase bull. Ini yang bilang kita fase bull atau menuju bull run. Itu yang benar ya. Dan kalau kita perhatikan di sini guys, ya, ini Februari waktu itu crash gara-gara apa? Gara-gara Covid. Dan sebelumnya juga kalian bisa lihat ya. Kalian bisa lihat nih ya, 25 Juni sampai awal tahun 2019, dari pertengahan tahun sampai penghujung tahun itu udah koreksi jauh. Ini ya menyambut ya bisa kita bilang lah ya recovery lah. Karena di situ kalau kita lihat itu Fibo-nya 0,5 ya. Fibo 0,5. Oke. Nah, dia udah ke 0,5 nih. Sampai di 0,5 dia reject. Kenapa? Dia nggak mampu. Ya, ingat, dia reject karena dia nggak mampu dan turunlah dia sampai ke situ. Nah, pas ya. Dia turun lagi dari sini ke sini, Fibo 1,618. Ini pas, semua itu udah terstruktur secara teknikal gitu ya. Dan baru habis itu naik. Jadi kalau kalian bilang fase bull, ingat pre-halving correction itu bisa-bisa aja dan sah-sah aja terjadi. Ini kurang lebih berapa ratus persen ini ya. Kalau kalian hitung nih ya, berapa ratus persen, berapa puluh persen. Nah, BTC minus 60% dan gak ada yang sadar akan kejadian ini.
Covid bang, Covid. Ya Covid gitu. Tapi logika lucunya, kalau Covid semua perekonomian dunia hancur. Tapi kenapa si Bitcoin ini malah naik tinggi? Apakah semua duit untuk makan, orang yang nggak kerja, orang yang udah di PHK itu udah all in ke Bitcoin? Enggak kan? Enggak. Karena memang satu lagi siklus. Dan sekali lagi sebelum halving itu selalu ada siklus yang selalu aku ingatkan, berhati-hati. Pre-halving correction atau PHC ya. Dan kalau mau dibandingin apa sih gitu ya. Aku nggak pernah iri sama Porto siapapun. Kalau mau ajak duel Porto atau banding Porto, ayo Andi Pranata. Let's go. Ya, nih BTC ya. Meskipun agak sedikit telat kemarin, ya aku masih nge-buy di 39.41 masih ada. Dan aku masih ada juga yang beli di harga 26.000, 27.000 ya kan. Itu habis koreksi ya, bukan FOMO dalam keadaan naik. Aku tahu bentar lagi halving, tapi ingat, halving itu apakah itu bandar juga pintar kali? Nggak mungkin dia setiap mau halving dia langsung menaikkan ya. Nggak mungkin, wah ini halving, ayo bandar berebut beli all in sebelum halving. Nggak ada kayak gitu ceritanya guys. Malah di 2020 hari halvingnya malah koreksi ya. Bandar itu nggak semudah yang kalian pikirkan ya. Jadi kita tuh harus sedikit berpikir kebalikan daripada normal people, normal trend kayak gitu. Dan itu sering terjadi dan sering memakan korban liquid yang banyak. Tapi sampai di sini masih banyak yang ngeyel gitu ya. Untuk Ethereum aku udah beli meskipun sedikit telat ya nggak masalah. Ya kan, nah aku belinya di 2200, masih ada juga yang beli di 1600 tuh, masih ada buktinya. Ini semua belum ada yang dijual ya, karena aku bilang ya, nggak akan ada yang aku jual. Dan aku belanja startnya tuh memang bulan 9 September ya, September ya, ingat ya. Nah kalian mau bandingkan apa lagi BNB? Waktu itu orang teriak-teriak, wah ini udah averaging keberapa ya, ini udah banyak banget, ini pokoknya yang paling bawah lah. Ya, BNB wah bakal 180, 150, aku nggak peduli, aku beli. Kenapa? Karena sesuai dengan mindset aku. BNB tuh bakal kayak gini, teknikalnya bakal gini dan aku percaya. Aku nggak percaya kata-kata siapapun, ya. Nah, kalian harus inilah contoh kalian bisa dapat best price itu apa? Kalian bisa sabar, kalian nggak goblok, kalian nggak halu, kalian nggak terlalu bullboy. Bullboy boleh, ada waktunya untuk menjadi bullboy. Dan setelah halving, aku juga pasti akan jadi bullboy. Tapi sebelum halving, ini masih ada potensi untuk kejadian PHC, pre-halving correction. Kita tunggu aja, ya. Ini BNB juga nih ya, terakhir kemarin di 294. Aku masih dapat 1000-an. Di 250 ada kok, di 260 ada, di 240 ada, lengkap lah. Ini pokoknya yang 6 bulan terakhir sih. Karena BNB koreksi kan udah lumayan lama waktu itu dan ini masih ada juga. Kalian mau ngajak apa? Sui di sini 0,4. Kalian bisa lihat ya. Ini nominalnya juga aku kasih tunjuk. Kalian lihat harga Sui sekarang berapa? Nah, harga Sui makin hari sekarang mau makin ATH dan malam makin naik. Aku serok di 0,4 dan sekarang udah 1,8 dan hari ini high lagi. Ya, itu Sui. Ya, and then apa lagi? Ya, OP di berapa itu? Ada yang di 2 tapi dikit doang ya, sekitar $150. Dan aku belinya itu di 1,2, 1,3 sekitar $700 ya. Kita anggaplah 1,3 ya. OP USDT ya. Harga sekarang OP, kalian bisa lihat harganya berapa? Ya, harganya $3 dan aku beli di 1,3 itu di sini kira-kira guys. Nah, ya. Udah naik berapa persen itu guys, ya? Udah hampir 200% ya. Best price nggak? Best price. Terus apalagi? DOT, aku dapat di 41. Kalian lihatlah DOT sekarang berapa, ya. Nah, ini DOT. Nah, 741 tuh di sini ya. Nah, kok nggak salah aku sih belinya di sini waktu itu. Nah, ya habis itu turun. Aku nggak sempat averaging lagi dan ini bull div langsung naik ya. Nah, 4,1 di sini. Ya, sekarang udah 7. Apalagi nih? Ya, flow 0,45 itu bawah sekali, flow itu 0,45. Kalian lihat sekarang harga flow berapa? Aduh, kukira masih 1 guys, 0,45 ya di sini lah ya, 0,45 tuh di sini lah. Ya udah hampir 100% juga. Apalagi nih ACH 0,015 kita lihat ya 0,015 ya. Sebenarnya aku nggak ngajak berdebat, cuman lucu aja gitu. 0,015 itu di sini ya, di sini. Nah, memang belum terlalu naik jauh. Kemarin sempat naik lumayan, baru dia turun lumayan lagi. Nah, sekarang udah breakout lagi. Nah, target ACH aku sih masih jauh ya. Dan di sini jujur aku beli lumayan banyak ACH. Aku beli kurang lebih sekitar $1.000 ya. Dan ini masih ada di atasnya, sama ya, harganya sama. Jadi mau dibandingin apa lagi loh gitu. Jadi ya tunjukin Porto aja biar lihat mana fase
fase pre-bull yang sebenarnya ya. Kalau aku sih jujur masih banyak simpan cash. Kenapa? Karena aku yakin masih ada bakal sekali lagi diskon yang menyebabkan harga orang takut sebelum halving dan mereka tidak percaya atau disbelief yang nantinya harga itu akan bergerak melonjak dengan sendirinya. Lalu mereka udah ibaratnya kita dibikin putus asa dulu ya. Putus asa, capek, gerah ya, baru dinaikkan. Ya sering terjadi. Ya kayak gitu tuh sering. Ya intinya kita serok di waktu yang tepat gitu. Waktu yang bagus kita serok. Udah, ngapain lagi kita pikir pusing-pusing gitu. Ya nggak usah babibu balbul. Tunjukin aja kalau kalian dapat di harga terbaik. Kalian bukan belanja di pucuk. Udah, simple.